Selamat pagi, Salpe. Perkenalkan, nama saya Asherwiru Ginting, nomor induk mahasiswa 25309193. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Batch 3 tahun 2025 dari LPTK STP KAD Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan praktik pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran akan dilaksanakan di Sekolah SMA Negeri 1 Johar dengan materi panggilan karya atau profesi, mata pelajaran agama Katolik di kelas 12. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Kita akan belajar mengenai panggilan karya dan profesi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Margaret. Aku diberkati 1, 2, 3 ya. Aku diberkati sepanjang hadir. Betiman hadir. Berginka, Hadir, Pak. Chelsea. Hadir, Pak. Kita masuk ke pembelajaran kita yang berjudul mengenai panggilan karya dan profesi mewujudkan cinta kasih dalam kerja. Apa judulnya si Roni Mawati? Panggilan karya dan profesi mewujudkan cinta kasih dalam kerja. Oke. Panggilan karya dan profesi mewujudkan cinta kasih dalam kerja ya. Dalam pembelajaran ini nanti kita menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan kurikulum berbasis cinta. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama apa Pide? Memahami makna kerja sebagai panggilan atau co-kreator Allah atau laboratorium existence. Yang kedua, Margaret. KBC akan menerapkan konsep cinta atau KBC cinta kepada Tuhan, sesama dan bangsa atau negeri dalam menghadapi masalah dunia. Yang ketiga, Rinesha. Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan etika dan moral dalam dunia profesi saat ini atau seperti korupsi, ketidakadilan upah, hilangnya makna kerja. Yang keempat, coba baca Roni Mawati. Merumuskan sikap dan tindakan nyata untuk mewujudkan panggilan karya atau profesi sebagai bentuk pelayanan dan perwujudan iman. Iya. Dalam pembelajaran ini nanti ada 4 tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai ya. Maka ada 3 pertanyaan pemantik di sini. Yang pertama adalah apa perbedaan mendasar antara mencari uang dan menghayati panggilan karya atau profesi. Yang kedua, bagaimana pandangan iman Katolik seharusnya mengubah cara pandang kita terhadap pekerjaan yang dianggap rendah. Ya, seperti petugas kebersihan, seperti petani, seperti buruh, dan lain-lain. Yang ketiga, jika kalian dihadapkan pada situasi dilema etika di tempat kerja, misalnya antara kejujuran dan promosi, ya, yang mana yang akan kalian pilih dan mengapa? Maka dari ketiga pertanyaan pemantik ini nanti terjawab setelah kita mendalami pembelajaran panggilan karya dan profesi. Kita lanjut. Di kelompok masing-masing, perhatikan gambar di depan dan diskusikan gambar di depan. Dan gambar yang di depan barusan Bapak tampilkan juga ada di buku kita. Bisa sekalian kita lihat. Yang pertama dulu kita harus tahu dulu apa arti dan makna kerja. Oke, kalau sudah, sekarang Bapak kasih kesempatan
satu kelompok 5 menit presentasi ke depan mengenai yang sudah kalian diskusikan. Mewakili dari ketua kelompok, Rinesia, maju ke depan. Baik teman-teman, selamat pagi semua. Pagi. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama itu, apa pilihan profesi di masa depan? Jadi pilihan profesi saya di masa depan nanti yaitu saya ingin menjadi seorang apoteker. Pertanyaan kedua, mengapa kamu memilih profesi tersebut? Saya memilih profesi itu karena perjalanan SMA saya pada khususnya pada kelas 12 ini lebih menonjol kepada IPA. Jadi saya memilih bekerja sebagai apoteker karena apoteker itu memiliki banyak peluang. Tidak hanya bekerja di rumah sakit, tetapi bisa juga membuka praktek apoteker sendiri. Dan yang ketiga, apa saja jenis kerja manusia? Jenis kerja manusia itu banyak sekali. Kita ketahui seperti petani, pertambangan, ada daging, berusaha kue, dan penjahit dan segala macamnya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kerja? Kerja itu adalah setiap kegiatan manusia yang diarahkan untuk kemajuan manusia, baik kemajuan rohani maupun kemajuan jasmani. Yang kelima, mengapa manusia bekerja? Itu pasti sudah kita ketahui, untuk mencari nafkah dan memenuhi kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan kepada si Ines. Oke, Margaret. Ya, pilihan profesi Margaret sebagai dokter yang sangat mulia, ya kan? Membantu banyak orang. Maka, mengapa manusia bekerja? Yang pertama tadi sudah dikasih tahu oleh Margaret untuk mendapatkan apa tadi Margaret? Kebutuhan pribadi. Maka di balik itu yang sangat lebih mulia mengapa manusia bekerja, contoh yang Margaret tadi berikan sebagai dokter, yaitu sudah jelas berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan, kan membantu banyak orang. Disitulah nampak dia cinta kasih seorang pekerja sebagai dokter, memberi pengobatan yang baik kepada pasien, melayani dengan senang hati. Oke. Dari kelima pertanyaan tadi sudah kalian diskusikan di dalam kelompok, maka akan Bapak tambahi sedikit mengenai pertanyaan yang bagian kelima ini. Ya, Bapak dengar tadi semua pertanyaan nomor 5 tadi hanya berpikir untuk uang, kan? Iya. Maka setelah nanti kita mempelajari panggilan karya dan profesi ini, kita akan lebih tahu apa sih gunanya manusia itu bekerja. Apakah hanya untuk materi? Ya, tentunya tidak, ya. Itu untuk menjalankan cinta kasih kepada sesama, cinta kepada Tuhan, berpartisipasi dalam kerja bagi Tuhan. Akar masalah ketika kerja tanpa cinta. Oke, kita masuk ke dalam materi untuk mendalami panggilan karya dan profesi. Disinilah kita akan mendalami model pembelajaran PBL tadi, Problem Based Learning, dengan kurikulum berbasis cinta. Ini salah satu contoh ketika bekerja tanpa cinta. Maka sekarang kalian lihat dulu di handphone kalian masing-masing yang sudah Bapak beri situs web di depan. Sudah? Dari situs web di depan itu nanti kita lihat bagaimana di dalam situasi kerja, ya, kerja dengan hilangnya martabat manusia. Itulah akibat dari kerja tanpa cinta. Hilangnya martabat manusia dalam dunia pekerjaan. Maka di dalam kelompok masing-masing, lihat link yang sudah Bapak bagikan, dan ada 2 pertanyaan di dalam kerjakan itu. Bapak kasih waktu 30 menit. Masalah itu bisa terjadi
dan nilai kemanusiaan apa yang terlanggar di dalam video tersebut. Sudah? Untuk kelompok 1 kepada Indonesia beserta teman kelompoknya maju ke depan. Mari teman-teman. Pagi. Oke, jadi tadi kita sudah menonton sebuah video. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Ada 2 pertanyaan. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama itu, mengapa hal tersebut terjadi? Atau akar masalah struktural dan moral. Peristiwa tragis yang menimpa para pekerja migran Indonesia dalam video tersebut terjadi karena kombinasi masalah struktural dan sistemik dan kegagalan moral yang mendalam. Bagaimana itu akar masalah struktural akan dijawab oleh teman kami. Yang pertama itu ada akar masalah struktural, yang dimana kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja. Faktor yang utama mendorong para korban adalah misalkan ekonomi, di mana kita tahu bahwa Indonesia ini sangat miskin ekonomi. Nah, mereka seperti Ibu Lili yang suaminya hanya seorang supir ojek dengan 4 anak tergiur janji gaji besar di luar negeri karena sulitnya memperbaiki perekonomian di negeri kita ini. Yang kedua itu ada lemahnya penegakan hukum. Adanya sindikat dan calo yang tepat dengan mudah menyelundupkan orang melalui jalur-jalur tikus atau pelabuhan tidak resmi menunjukkan adanya celah dalam pengawasan, perbatasan, dan penegakan hukum yang belum mampu memberantas jaringan perdagangan orang ini secara tuntas. Dan yang ketiga itu ada kurangnya informasi dan edukasi. Para korban mudah tertipu oleh janji manis para calo. Hal ini mengidentifikasikan kurangnya akses terhadap informasi yang benar mengenai prosedur migrasi yang aman dan legal, serta bahaya dari rekrutan ilegal. Adapun akar masalah moral yaitu keserakahan. Para pelaku mulai dari calo, agen hingga majikan didorong oleh keserakahan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cara mengeksploitasi keputusan orang lain. Yang kedua yaitu dehumanisasi atau hilangnya kemanusiaan. Para pelaku melakukan korban secara tidak manusiawi. Korban disekap, diancam, disiksa, dan bahkan nyawanya terancam saat dilempar ke laut untuk mencari razia. Ini menunjukkan hilangnya nurani dan penghargaan terhadap martabat manusia. Yang ketiga yaitu penipuan dan kebohongan. Seluruh proses ini dibangun di atas kebohongan. Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai staf masyarakat dari online atau dijanjikan gaji yang layak namun rupanya tidak dibayar selama 2 bulan. Nah, ada juga pertanyaan yang nomor 2 yaitu nilai kemanusiaan apa yang terlanggar. Jadi, nilai kemanusiaan fundamental yang dilanggar adalah martabat dan hak manusia yang merupakan inti dari ajaran untuk mengasihi sesama. Pelanggaran hak untuk hidup dan rasa aman, korban diancam akan dibunuh dan mengalami kekerasan fisik. Tindakan ini merampas rasa aman dan hak paling dasar untuk hidup. Penyelenggaraan hak atas kebebasan, para korban disekap, dikurung, dan tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Mereka kehilangan kemerdekaan dan kendali atas hidup mereka sendiri, yang merupakan esensi dari perbudakan modern. Pelanggaran hak atas pekerjaan yang layak. Korban dipaksa bekerja di bawah ancaman, dibatasi tenaganya, dan haknya untuk mendapatkan upah yang adil dirampas sepenuhnya. Yang pengkhianatan kepercayaan. Para pelaku memanfaatkan harapan dan kepercayaan korban yang ingin bekerja demi keluarga. Tindakan ini yang merusak nilai kejujuran dan solidaritas antar sesama manusia. Secara keseluruhan itu, tindakan para pelaku adalah antitesis dari cinta kepada manusia.
alih-alih menolong dan mengangkat derajat sesamanya yang sedang kesulitan, mereka justru meneruskan menindas dan mengambil keuntungan dari penderitaan mereka. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan kepada teman-teman, silahkan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 kami persilakan duduk ke tempat. Semua buka kitab suci, Kejadian 1 ayat 28-nya. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Oke, dari ayat Kejadian bab 1 ayat 28 ini sudah jelas bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berkuasa di atas bumi ini. Berkuasa, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan taklukkanlah bumi, katanya. Maka bagaimana manusia menaklukkan bumi? Yaitu lewat karya dan profesi tadi, lewat kerja tadi. Maka dari lewat pekerjaan kita seseorang, dia dapat mencerminkan bagaimana cinta kasih kepada sesama dan cinta kasih kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan dengan menjalankan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan dari ayat 28 ini. Beranak cucu dan bertambah banyaklah, taklukkanlah isi bumi. Maka tugas kalian sekarang, ya, semua bawa kita sucikan, bawa buka Kejadian bab 1 ayat 28, tadi sudah Pak bacakan, sudah Pak jelaskan sedikit, dan lihat ajaran gereja dari link yang sudah Bapak buat. Ada 3 pertanyaan yang perlu dikerjakan oleh kelompok dari kitab suci dan ajaran gereja. Ada kesulitan kelompok 1? Sudah tahu apa yang dikerjakan? Soal yang pertama, martabat kerja Katolik. Apa makna ora et labora? Bagaimana kerja menjadi cinta kepada Tuhan melalui partisipasi pencipta. Yang kedua, analisis ketidakadilan, ya, mengapa gereja menolak eksploitasi atau mengembangkan cinta kepada keadilan dan akhlak kepada manusia. Yang ketiga, solusi, merumuskan prinsip-prinsip Katolik yang bisa mengatasi masalah di slide 6. Misalnya, keutamaan manusia atas modal. Slide 6. Slide 6 adalah video yang sudah tadi kita tonton, masalah mengenai pekerja migran tadi. Itu dia. Bagaimana solusi, ya kan, merumuskan prinsip-prinsip Katolik yang bisa mengatasi masalah dari slide ke-6 tadi. Maka Bapak kasih waktunya 30 menit untuk kerja dalam kelompoknya, mengerjakan soal-soal yang ada di depan. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? 3? Oke. Maka kita beri kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Untuk kelompok 1 dipersilahkan maju ke depan untuk
mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba kelompok 1 maju ke depan. Oke, baik teman-teman, di sini setelah kita ke pembelajaran berikutnya, kita memiliki pertanyaan 3 lagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu martabat kerja Katolik. Apa makna ora et labora? Ora et labora berasal dari bahasa Latin yang berarti berdoa dan bekerja. Maknanya adalah bahwa dalam ajaran Katolik, doa dan kerja harus sejalan seiman. Melalui doa, manusia menyatukan dirinya dengan Allah. Melalui kerja, manusia mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah dan mewujudkan kasih di dunia. Bagaimana kerja menjadi cinta kepada Tuhan melalui partisipasi penciptaan? Kerja menjadi wujud cinta kepada Tuhan ketika dilakukan dengan niat tulus, jujur, tanggung jawab, dan pelayanan kepada sesama. Dengan bekerja, manusia berpartisipasi dalam karya menciptakan Allah, memelihara, mengembangkan, dan memperbaiki dunia ini sesuai dengan kehendaknya. 2. Analisis ketidakadilan. Mengapa gereja menolak eksploitasi? Gereja menolak eksploitasi karena tidak sesuai dengan martabat manusia sebagai cipta Allah. Eksploitasi berarti memperlakukan manusia hanya sebagai alat untuk keuntungan, bukan sebagai pribadi yang bermartabat. Gereja mengembangkan cinta, keadilan, dan akhlak pada sesama dengan menekankan nilai-nilai keadilan sosial. Setiap orang berhak atas upah yang layak dan perlakuan manusia. Kasih terhadap sesama, menghormati hak, kesejahteraan, dan martabat kerja. Tanggung jawab dan moral, menolak sistem kerja yang menindas atau tidak adil. Yang ketiga, solusi. Prinsip Katolik untuk mengatasi masalah ketidakadilan atau misalnya keutamaan manusia atas modal. Prinsip-prinsip Katolik yang dapat digunakan antara lain: 1. Keutamaan manusia atas modal. Sama dengan manusia adalah tujuan, bukan alat produksi. Yang kedua adalah keadilan sosial dan kesejahteraan umum, atau setiap pekerjaan harus menghormati hak asasi pekerja. Yang ketiga itu ada solidaritas, di mana solidaritas ini saling menanggung dan membantu demi kebaikan bersama. Dan yang keempat itu adalah subsidiaritas, atau keputusan dan tanggung jawab dilakukan sedekat mungkin dengan orang yang terdampak. Dan yang kelima itu adalah sebagai kerja panggilan. Kerja bukan sekedar mencari uang, tetapi panggilan untuk melayani Tuhan dan sesama. Demikian presentasi dari kami teman-teman. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Intensi panggilan karya, ya. Manusia sebagai rekan kerja Allah. Ya, kerja itu bukan kutukan, tetapi anugerah ataupun mandat dari Sang Pencipta. Dengan bekerja, kita melanjutkan cinta Pencipta Allah. Maka sesuai dengan hasil presentasi dari kelompok 1 tadi, kelompok 2, ya, sudah nampak dia. Kerja bukan semata-mata mencari uang, melainkan melayani sesama, melayani Tuhan sebagai Sang Pencipta. Dari Kejadian bab 1 ayat 28, apa tadi dikatakan Ines? Allah, Kejadian 1 ayat 8, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu,
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang melata di bumi. Iya. Dari Kejadian bab 1 ayat 28, Allah sudah memberikan mandat kepada manusia berkuasa atas isi bumi, yaitu lewat karya dan profesi, lewat pekerjaan. Dari situlah kita menampakkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada sesama lewat pekerjaan. Sudah? Baru yang kedua, dimensi kerja ganda. Yang pertama, subjektif. Nilai kerja terletak pada pribadi yang bekerja, bukan hasil atau gajinya. Ini yang tadi Bapak singgung. Yang kedua, objektif. Kerja menghasilkan barang atau jasa untuk kesejahteraan bersama. Nah, ketika kita bekerja penuh dengan cinta, maka sudah jelas kita akan mendapatkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan individu, bukan kesejahteraan kelompok, tapi bersama.